Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruang sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri sejenak. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka atas nama Gilang Nugraha, Sarjana Sains, Magister Sains Angkatan tahun 2019. Hadirin, sebelum acara dimulai dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian doktor terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati promotor, co-promotor, para penyangga, khususnya penguji luar, undangan akademik, keluarga. Saya melihat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nahdlatul Ulama juga rawuh. Selamat datang Prof. Kacung. Tadi malam saya diundang makan malam sama Prof. Kacung sampai jam 9:30. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai acara ujian terbuka atas nama Gilang Nugraha, Sarjana Sains, Master of Science. Sidang ujian dokter terbuka yang saya hormati Promovendus Gilang Nugraha, Sarjana Sains, Master of Science, mahasiswa angkatan tahun 2019-2020 telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovendus diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan co-promotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian terhadap pertama, alur pikir ilmiah Promovendus, dan yang kedua, sumbangan terhadap ilmu dan atau nilai penerapannya. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Promovendus diminta memasuki ruang ujian. Kalau Promovendusnya ganteng ini biasanya ujiannya lama. Tapi saat saya salaman tadi tangannya hangat, jadi tidak menunjukkan kegugrian, tidak grogi sama sekali. Baik, saudara Promovendus Gilang Nugraha, Sarjana Sains, Master of Science, kita datangkan saudara pada kesempatan pagi hari ini untuk mempertahankan disertasi saudara. Apakah saudara siap dan sehat jasmani dan rohani?
Baik, dinyalakan dulu. Ya. Ya, siap dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Baik, sebelum menuju ke pertanyaan, saya persilakan Saudara Promopendus untuk mempresentasikan presentasinya tidak lebih dari 15 menit. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat pimpinan sidang, yang saya hormati promotor, kopromotor, para penyanggah, serta pada Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil disertasi saya yang berjudul Mekanisme Penurunan Besi Serum Akibat Induksi Lipopolisakarida Melalui Aktifin B, IL-6 reseptor TGF-beta, R-alpha, PESMA-23 pada jalur hepsidin mencit bunting. Latar belakang penelitian ini diawali dari anemia. Penyebab utama anemia yaitu secara global menurut WHO itu umumnya disebabkan akibat defisiensi zat besi. Wanita hamil merupakan individu yang rentan akan mengalami defisiensi zat besi dan anemia defisiensi zat besi karena terjadinya peningkatan kebutuhan zat besi selama kehamilan. Data riset kesehatan dasar kasus anemia ibu hamil di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2018 mengalami peningkatan. Diketahui bahwa hepsidin memiliki peranan penting dalam regulasi homeostasis zat besi. Dan selama kehamilan terjadi penurunan kadar hepsidin, namun kondisi kehamilan yang mengalami anemia disertai dengan inflamasi ditemukan hepsidin yang meningkat. Permasalahannya bahwa mekanisme peningkatan hepsidin pada ibu hamil yang mengalami inflamasi belum dapat dijelaskan. Baru-baru ini dilaporkan bahwa kompleks estradiol, R-alpha dan PESMA-23 akan membentuk kompleks yang mampu mengalami degradasi protein secara simultan sebagai mekanisme penghambatan jalur TGF-beta sehingga proses penghambatan transkripsi hepsidin selama kehamilan tidak terjadi. Aktifin B, IL-6 merupakan protein pro-inflamasi yang dapat diinduksi melalui lipopolisakarida. Berdasarkan pada hal tersebutlah, maka perlu dilakukan penelitian untuk menjelaskan mekanisme penurunan besi serum pada kondisi ibu hamil pada hepsidin melalui induksi lipopolisakarida. Rumusan masalahnya, apakah terjadi peningkatan aktifin B, IL-6, reseptor TGF-beta, mRNA HAM1, hepsidin 1 pada mencit bunting yang diinduksi LPS? Apakah terjadi penurunan R-alpha, PESMA-23, besi serum pada mencit bunting yang diinduksi LPS? Bagaimana mekanisme penurunan besi serum pada mencit bunting yang diinduksi LPS melalui aktifin B, IL-6, reseptor TGF-beta, R-alpha, PESMA-23 pada jalur hepsidin? Tujuan umum dari penelitian ini yaitu menjelaskan mekanisme penurunan besi serum pada mencit bunting yang diinduksi lipopolisakarida melalui jalur hepsidin, dan tujuan khususnya yaitu membuktikan rumusan masalah yang tadi saya sampaikan. Manfaat teoritisnya yaitu untuk digunakan dalam melengkapi informasi dan bukti ilmiah jalur yang sudah ada, dan manfaat praktisnya itu pengembangan riset serta memberikan perhatian dan penanganan khusus jika terjadi kondisi yang serupa di kondisi lapangan. Karena konseptual penelitian ini yaitu diawali lipopolisakarida yang diinduksikan kepada mencit bunting di mana akan terjadi reaksi inflamasi sehingga terjadi peningkatan aktifin B dan IL-6. Aktifin B akan berikatan dengan reseptor TGF-beta membentuk SMAD23 terfosforilasi yang mampu berinteraksi dengan R-alpha sehingga membentuk kompleks estradiol R-alpha PESMA-23 yang terdegradasi. Sehingga proses transkripsi HAM1 di dalam hepar akan terbentuk dan hepsidin akan dikeluarkan ke dalam serum yang akan menghambat ferroportin dan mengakibatkan besi serum menurun. Penurunan besi serum juga akan diatur oleh hepsidin pada janin. Hipotesisnya terdapat peningkatan aktifin B, IL-6, reseptor TGF-beta, mRNA HAM1, hepsidin 1 pada mencit bunting yang diinduksi LPS. Terdapat penurunan R-alpha, PESMA-23, besi serum pada mencit bunting yang diinduksi LPS, dan mekanisme penurunan besi serum pada mencit bunting yang diinduksi LPS melalui aktifin B, IL-6, reseptor TGF-beta, R-alpha, PESMA-23 pada jalur hepsidin.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu eksperimen laboratorik dengan pendekatan post-only control group design, dengan unit eksperimen yaitu musculus bunting, dengan besar sampel yaitu 8 ekor untuk kelompok kontrol dan 8 ekor kelompok perlakuan, dengan variabel penelitian yaitu variabel independen yaitu LPS, dengan variabel antara aktifin B, IL6, ER alpha, reseptor TGF-beta, P-SMAD23, mRNA, HAM1, dan hepcidin, dengan variabel dependennya yaitu BC serum. Lalu dilakukan analisis data menggunakan Sapirowicz, uji T, Menwiti, dan analisis jalur. Kerangka operasional penelitiannya yaitu like etik, lalu dilakukan kriteria inklusi, hewan coba dilakukan aklimatisasi selama 1 minggu, lalu mencit betina dilakukan sinkronisasi, setelah itu dilakukan proses pengawinan, lalu dilakukan kriteria eksklusi dan didapat kebuntingan trimester kedua, dibagi menjadi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dengan cara diinjeksi PBS sebagai placebo, dan kelompok perlakuan yaitu diinjeksi LPS 1 mikrogram per gram berat badan. Setelah 4 jam pasca perlakuan, dilakukan proses pengambilan darah untuk pembuatan serum untuk pemeriksaan estradiol, aktifin B, IL6, hepcidin, dan besi serum. Lalu dilanjutkan dengan pengambilan hepar untuk pemeriksaan imunohistokimia TGF-beta, Western blotting R alpha dan SMAD23, dan RT PCR mRNA HAM1. Data-data tersebut selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil dari penelitian ini, model mencit bunting diambil dari mencit betina 16 ekor, strain DDE, usia rata 3 bulan dan berat kurang lebih 20 gram, dan sudah dinyatakan layak etik oleh FKH UNER. Pada gambar A ini menunjukkan bahwa ini adalah gambar mencit tidak bunting di mana di dalam uterus tidak ditemukan adanya fetus. Sedangkan gambar B di mana di tanda panah tersebut menunjukkan uterus yang terdapat fetus. Hasil pemeriksaan estradiol menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan. Pemeriksaan estradiol dilakukan untuk membuktikan bahwa perlakuan dari injeksi LPS tidak mempengaruhi kadar karena estradiol ikut berperan dalam jalur hepcidin. Hasil pemeriksaan IL6 menunjukkan terdapat perbedaan signifikan di mana injeksi LPS mampu meningkatkan kadar IL6 pada mencit bunting. Sudah jelas bahwa LPS menginduksi sel inflamasi dan menstimulasi produksi sitokin, dan beberapa studi juga telah dilaporkan seperti Frick dan Wolfson. Dan LPS ini memicu jalur pensinyalan NF-kappa B dan meningkatkan transkripsi mRNA IL6, juga melalui induksi oleh IL1, TNF-alpha, dan TLR. Hasil pemeriksaan aktifin B ini menunjukkan injeksi LPS mampu menurunkan kadar aktifin B pada mencit bunting. Nah, laporan penurunan aktifin B ini juga ditemukan pada kasus kehamilan ektopik dan studi yang dilaporkan oleh Barata serta KIP ya tahun 2007 dan 2001 menyampaikan bahwa memang bisa ditemukan penurunan aktifin B. Kondisi penurunan aktifin B ini didominasi supaya terjadi dominasi TH1 daripada TH2 sehingga terjadi produksi sitokin pada saat inflamasi. Nah, hasil pemeriksaan R alpha menunjukkan tidak adanya perbedaan jelas karena R alpha ini dari ITO tahun 2010 menyampaikan bahwa pembentukan kompleksnya ini membutuhkan SMAD2, SMAD3, dan SMAD4. Sedangkan dalam penelitian ini SMAD2 dan 3 ini tidak mengalami perbedaan signifikan. Nah, reseptor TGF-beta juga menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan perlakuan, dan studi yang disampaikan Zalaki tahun 2020 dan Sanjabi tahun 2009 menyampaikan bahwa inflamasi dan respon imun itu tidak mempengaruhi ekspresi reseptor TGF-beta. Selain itu, dalam penelitian ini juga aktifin B mengalami penurunan sehingga tidak akan mempengaruhi reseptor TGF-beta. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan PSMAD23 juga menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Aktifin B ini menjadi faktor aktivasi reseptor TGF-beta, dan karena tidak adanya perbedaan signifikan pada dua variabel tersebut, maka variabel PSMAD23 juga tidak akan terpengaruhi, dan hal tersebut sudah dilaporkan pada beberapa studi dan kasus yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Dan hasil pemeriksaan mRNA HAM1 dan hepcidin juga menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.
Nah, ekspresi mRNA HAM1 dan konsentrasi hepsidin ini telah dilaporkan juga pada Swanyana tahun 2023 bahwa IL-6 pada ibu hamil trimester kedua ini tidak berhubungan dengan hepsidin, dan sebuah studi juga melaporkan bahwa penanda dengan penanda inflamasi lain menunjukkan korelasi hepsidin yang sangat lemah, dan di studi negara lain menunjukkan tidak adanya korelasi. Hasil pemeriksaan besi serum ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan, dan hasilnya menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar besi serum. Nah, penurunan besi serum pada mencit bunting yang diinduksi LPS ini sejalan dengan penelitian Sangkahi 2020 dan oleh Carlo Bois 2022. Dan berikut adalah analisis jalur pada penelitian yang saya lakukan, di mana dari hasil analisis jalur tersebut didapat adanya pengaruh LPS pada penurunan besi serum tanpa melibatkan jalur RR-alpha, reseptor TGF-beta, dan jalur hepsidin. Kemungkinan ada keterlibatan oleh jalur lain. Selain itu, induksi LPS ini meningkatkan IL-6, namun tidak secara langsung menurunkan besi serum. Karena hal tersebut terjadi, aktifin B ini akan menghambat transkripsi hepsidin. Penurunan besi serum ini ditransferkan ke dalam fetus, dan hepsidin maternal cenderung lebih rendah dibandingkan dengan fetus. Dan hepsidin yang tinggi memungkinkan untuk mengatur zat besi yang diterima dari maternal. Dan induksi LPS mengubah komposisi hepsidin dan konsentrasi hepsidin fetus menjadi lebih rendah dibandingkan hepsidin maternal. Dengan demikian zat besi maternal akan lebih banyak ditransferkan ke dalam fetus. Nah, temuan baru dari penelitian ini bahwa induksi LPS pada mencit bunting dalam penelitian menyebabkan penurunan kadar pada aktifin B, dan diduga penekanan sintesis aktifin B oleh follistatin yang kadarnya meningkat selama kehamilan. 2. Terjadi penurunan besi serum pada mencit bunting yang diinduksi LPS tidak melalui jalur hepsidin. 3. Penurunan besi serum pada mencit bunting yang diinduksi LPS tidak melalui jalur hepsidin yang melibatkan aktifin B, IL-6, reseptor TGF-beta, R-alpha, PSMA2-3. Akan tetapi melalui jalur seperti yang disajikan pada gambar 6.1. Keterbatasan penelitiannya yaitu penelitian ini tidak melakukan pada subjek mencit tidak bunting, terus dilakukan pengukuran homeostasis pada fetus, dan yang ketiga durasi induksi lipopolisacharida hanya dilakukan pada 4 jam. Dan kesimpulannya, induksi LPS menurunkan aktifin B dan menurunkan besi serum pada mencit bunting. Induksi LPS meningkatkan IL-6 pada serum mencit bunting. Induksi LPS tidak menyebabkan peningkatan reseptor TGF-beta, tidak menyebabkan penurunan R-alpha, tidak menyebabkan penurunan SMAD23, tidak menyebabkan peningkatan mRNA HAM1, tidak menyebabkan hepsidin 1, dan mekanisme penurunan besi serum pada mencit bunting yang diinduksi LPS terjadi melalui jalur selain hepsidin tanpa melibatkan aktifin B, IL-6, reseptor TGF-beta, R-alpha, dan PSMA23. Sarannya perlu dilakukan penelitian pada subjek menggunakan mencit tidak bunting agar bisa mengetahui pengaruh kebuntingan terhadap perubahan parameter pemeriksaan. 20 penelitian lebih lanjut dengan melakukan pengamatan homeostasis pada fetus, homeostasis Fe pada fetus. Perlu menambahkan durasi induksi LPS lebih dari 4 jam sehingga memungkinkan variabel dapat merespon terhadap induksi LPS. Sekian yang saya bisa sampaikan, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, waktu yang disediakan kurang dari pas 15 menit, dan saatnya kita berikan kepada promotor. Prof. Ariati, cukup sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih pimpinan sidang Prof. Budi Santoso selaku pimpinan sidangnya. Selamat Mas Gilang. Alhamdulillah, saya ikut lega ya. Jadi hari ini Mas Gilang telah mencapai sampai tahapan ujian terbuka dengan cukup berat ya hambatan yang dialami. Kita tahu bahwa menurut WHO tadi kan dikatakan anemia pada ibu hamil itu mencapai lebih dari 40% ya. Nah, Mas Gilang maka tertarik kemudian ditambahin lagi sudah hamil di induksi LPS, gitu kan ya. Berarti dibuat adanya suatu infeksi bakterial. Pertanyaan saya terus begini. Tadi kalau kita ada beberapa yang kurang sesuai ya. Jadi kan kira-kira kesimpulan finalnya seperti apa ya dengan kalimat yang singkat.
menjawabnya ya, mengapa bisa demikian gitu, yang kurang sesuai dengan harapannya Mas Gilang, dan apakah ada tindak lanjutnya yang ingin dilakukan setelah ini? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya kepada Profesor Dr. Haryanti, Dr. Magister Sains, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan dan subspesialis imunologi klinik.